Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita melanjutkan ngaji kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah karya Abu Ya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makti. Kemarin kita sudah ada 2 video tentang bab birrul walidain. Kali ini adalah video ketiga dari bab tersebut dan kita sampai pada halaman 38. Bismillahirrahmanirrahim. Hada, fahami hal ini. Waqad waradat atharun katsiratun, dan telah datang athar yang banyak bizajri, yang melarang anil ukuki, sikap durhaka kepada kedua orang tua. Asar di sini sebenarnya kalau yang kita biasa pahami, asar itu adalah qaulus sahabah wa tabi'in, ucapan sahabat atau tabi'in, sehingga bukan hadis. Tapi yang dimaksud oleh siapa penulis kitab Adabul Islam di sini adalah asar ini adalah hadis-hadis Nabi, karena setelah ini banyak sekali hadis-hadis Nabi yang melarang atau membuat kita menjadi orang yang nggak mau melakukan kedurhakaan kepada kedua orang tua. Mencegah kedurhakaan kepada kedua orang tua. Apa itu? Pertama, rawal Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala, Abdullah bin Amr berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, al-kabairu, adapun dosa-dosa besar, al-isyraku billah, yaitu menyekutukan Tuhan, menyekutukan Allah, itu dosa besar yang tidak diampuni dosanya. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua, itu levelnya level kedua setelah isyrak gitu. Kenapa kok demikian? Karena di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menyertakan antara perintah untuk beribadah kepada Allah dan mentauhidkannya. Setelah itu kemudian kedua adalah dengan birrul walidain, taat kepada kedua orang tua, berbakti kepada mereka dan seterusnya. Hingga kebalikannya, kalau kita tidak mengesahkan Tuhan, itu syirik, dosa pertama. Dosa keduanya apa? Ya, kebalikan dari birrul walidain itu adalah uququl walidain. Wa qatlun nafsi, dan membunuh nyawa. Nah, membunuh nyawa di sini baik membunuh nyawa orang atau membunuh nyawa sendiri, bunuh diri, itu juga dosa besar. Wal yaminul ghamus, dan sumpah palsu, sumpah yang bohong. Wa fi sahihaini, di dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, minal kabairi, termasuk dosa besar adalah syatmur rajuli walidayhi, seseorang menghina atau bahasa menyisui bapak ibunya. Jadi orang menyisui bapak ibunya itu dosa besar. Qalu, mereka berkata, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, wa hal yastumur rajul walidayhi, apa ada Nabi orang yang menyisui bapak ibunya? Memang ada, Nabi, mungkin di kalangan Arab ya. Kalau di Indonesia kan banyak kan, anak yang menyisui langsung bapak ibunya itu kan banyak sekali. Tapi kalau di Arab kemungkinan itu tidak terjadi. Kalau ada anak menyusui bapak menyusui ibu, koyok mungkin nggak ada, sehingga ini sekali janggal para sahabat itu. Apa ada memang anak yang menyusui bapak ibunya? Kemudian Nabi mengatakan, ya ada. Tapi ini menyusui tidak langsung. Ya, kalau di Indonesia kan menyusui langsung. Ya subuh abar rajul, ada si fulan, dia menyusui bapaknya si A misalkan ya, bapaknya rajul, seseorang. Ya subuh abahu, lalu si A itu yang bapaknya dihina, disui oleh si fulan, dia balas menyusui bapaknya si fulan. Ya. Jadi fulan mencaci maki dan menyusui bapaknya si A, lalu si A mencaci maki dan menyusui bapaknya si fulan. Wa yasubbu ummahu, fulan menyusui ibu'e si A, fa yasubbu ummahu, kemudian si A menyusui ibu'e si fulan. Itu berarti dia adalah menyusui secara tidak langsung ya. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi di dalam hadis ini. Sama halnya dengan masalah larangan kita untuk menghina atau mencela atau menyusui Tuhan di luar agama Islam.
Kenapa? Karena kalau kita menyusui Tuhan mereka, mereka juga akan menyusui Tuhan kita gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu harus dijaga ya. Jadi menyusui langsung pada orang tua itu tidak boleh, atau menyusui orang tua orang lain sehingga orang tersebut tersinggung dan balas kemudian mencaci maki orang tua kita, itu juga tidak diperbolehkan. Warawa al-Baihaqi, Imam al-Baihaqi meriwayatkan an Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala, berkata Rasulullah SAW, man asbaha muti'an lillahi fi walidayhi, barang siapa menjadi orang yang taat kepada Allah dalam urusan kedua orang tuanya, artinya dia berbakti kepada kedua orang tuanya karena taat kepada Allah, asbaha lahu babani maftuhani minal jannah, maka baginya dua pintu surga yang terbuka lebar. Wa in kana wahidan, jika orang tua yang ditaati, diperlakukan dengan baik itu cuma satu, fawahidan, maka pintu surganya juga cuma satu. Wa man asbaha asiyan lillah fi walidayhi, sebaliknya orang yang menjadi durhaka kepada Allah dalam urusan kedua orang tuanya, artinya dia tidak taat kepada Allah dan berdurhaka kepada kedua orang tuanya, padahal perintahnya adalah birrul walidain, asbaha lahu babani maftuhani minan nar, maka baginya dua pintu surga yang terbuka, dua pintu neraka yang terbuka lebar. Wa in kana wahidan fawahidan, jika orang tua yang didurhaka itu cuma satu, maka pintu nerakanya juga satu. Qala rajulun, kemudian ada orang yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wa in dolamahu, Nabi meskipun kedua ayah ibunya itu dolim kepada anak itu. Qala, Nabi mengatakan, wa in dolamahu, meskipun mereka dolim kepadanya, wa in dolamahu, meskipun mereka dolim kepadanya, wa in dolamahu, meskipun mereka dolim kepadanya. Warawal Baihaqi an Abi Bakrata, Imam Baihaqi meriwayatkan dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, kullu dzunubi, semua dosa, yaghfirullahu minha, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, masya'a, apa yang dikehendakinya. Dosa-dosa itu meskipun sudah disebutkan dosa ini dan Allah akan menyiksa karena dosa A, B dan seterusnya, tapi itu masih potensial untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena urusan mengampuni atau memberi pahala itu adalah termasuk sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah boleh untuk melakukan, boleh meninggalkan, fi'lu kulli mumkinin atau tarkuhu, melakukan yang mungkin atau meninggalkannya. Jadi tidak ada kewajiban bagi Tuhan untuk misalkan menyiksa karena dosa A, memberi pahala karena melakukan ketaatan B misalnya, tidak ya. Tuhan tidak bisa diintervensi dengan apapun dan oleh siapapun. Apapun itu, misalkan amal kita, kita baca Yasin 40 kali, 41 kali setiap hari, dan dilakukan misalkan ya setiap malam selama 41 hari dengan harapan begini-begini, itu tidak bisa mengintervensi Tuhan. Kita misalkan baca Waqiah sampai 1000 kali untuk mengintervensi Tuhan agar kita menjadi kaya, dijadikan kaya oleh Tuhan. Tidak bisa. Tuhan tidak bisa diintervensi dengan apapun, dengan amal siapapun, dan oleh siapapun, tidak bisa. Ya. Sehingga terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara hukum akli ya, hukum akli. Ila uquqal walidain, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Jadi semua dosa itu potensial untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali durhaka kepada orang tua. Fa innahu yu'ajjilu, karena sesungguhnya durhaka kepada kedua orang tua itu akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala li sahibihi, bagi pelakunya, fil hayati, di dalam kehidupannya, qoblal mati, sebelum mati. Nah, kalau dosa durhaka, balasan atas kedurhakaan kepada kedua orang tua itu banyak-banyaknya, katanya Nabi Muhammad SAW, itu disegerakan di dunia. Sebelum mati dia sudah dikasih siksa. Sebelum mati sudah dikasih balasan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya ini. Wa rawi Ibnu Majah meriwayatkan, qala, ia berkata, Ibnu Majah berkata, ja'a rajulun, ada seseorang datang ila Nabi SAW, kepada Nabi Muhammad SAW.
Faqala, kemudian ia berkata, inna abi, sesungguhnya bapakku, ijtahamani, menghabiskan hartaku. Rasul, ini hartaku ludes. Lah kenapa? Karena dihabiskan oleh bapakku. Tapi bapaknya bukan pemain judol. Pemain judol ya diseneni, Nabi ditukani, marahin bapaknya. Dihabiskan Nabi untuk kepentingannya yang masyru'ah, yang sesuai dengan syariat. Qala, kemudian Nabi bersabda, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu adalah milik bapakmu. Ya gak apa-apa dong, lawang awakmu iki, kamu itu adalah anak bapakmu, kamu lahir itu ya juga berkat bapakmu, kamu kemudian dipelihara, dirawat, dibesarkan itu oleh bapak dan ibumu. Sekarang bapakmu minta gampangannya balas budi, masuk sampean itu kok protes, ya sudah gak apa-apa. Wa qala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, inna auladakum, sesungguhnya anak-anak kalian min atyabi kasbikum, adalah termasuk hasil jerih payah kalian yang paling baik. Fakulu min amwali, maka makanlah min amwalihim, dari harta mereka. Tentu dengan ketentuan-ketentuan ya. Nah, kalau di dalam Islam kan memang ini ada potensi di dalam harta anak itu ya juga ada harta bapaknya gitu. Sehingga ya berdasar hadis ini dan yang lain gitu. Tapi saya tidak tahu kalau di dalam hukum positif gitu ya. Kalau misalkan hukum positif itu hukum negara Islam, hukum negara Indonesia misalkan. Kalau ada seorang bapak mengambil harta anaknya, apakah itu pidana atau tidak? Apakah itu kriminal atau tidak? Tapi yang tidak baik ya harusnya bilang, meskipun tidak bisa ya, harusnya kan dia bilang kan kalau ke anaknya, nanti anaknya sendiri ngapain sih kok nyolong ya, kok nyolong dari anaknya dan seterusnya. Warawat Tabrani, Imam Tabrani meriwayatkan an Abdullah bin Abi Aufa, dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Qala, Ibnu Abdullah bin Abi Aufa berkata, kunna indan Nabi, suatu saat kami bersama Nabi. Fa'atahu atin, kemudian datang seseorang kepadanya. Faqala, kemudian orang yang datang ini berkata, syabun yajudu binafsih. Nabi, ada seorang pemuda yang sedang kritis. Yajudu binafsih itu dia maksudnya sedang kritis. Yajudu binafsih. Ada seseorang yang sedang kritis Nabi, sedang sekarat. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepadanya, qul la ilaha illallah. Ya sudah, suruh ucapkan la ilaha illallah kalau sudah sekarat. Falam yastati, kemudian dia tidak mampu. Qala sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita orang ini, Nabi, ada pemuda, dia sekarat. Kemudian kami tuntun dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ternyata dia tidak bisa mengikuti la ilaha illallah itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, akan yusolli. Terus ditanya oleh Nabi kepada orang itu, apakah pemuda itu orang yang sholat? Ya. Faqala na'am, kemudian Nabi mengatakan, kemudian orang yang datang tadi mengatakan, iya Nabi dia sholat. Sergap jamaah. Fanahadu Rasulullah SAW. Kemudian Nabi bangkit. Wa nahadna ma'ahu, dan kami bangkit bersama Nabi. Fadahala ala syab, kemudian dia pergi untuk menuju ke pemuda tadi, masuk ke rumah pemuda tadi. Faqala lahu, kemudian Nabi mengatakan kepadanya, qul la ilaha illallah, katakan, ucapkan la ilaha illallah. Faqala la astati. Pemuda itu bilang, aku tidak bisa Nabi. Dia bisa bicara, tapi tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Qala lima, kemudian Nabi berkata, lima, kenapa? Bila ada yang kemudian yang mengatakan, menjawab di sekitar itu, karena ya'uqu walidatahu, Nabi, pemuda ini kurang ajar sama ibunya. Pemuda ini durhaka kepada ibunya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hayyatun walidatu. Nabi berkata, apakah ibunya masih hidup? Qalu na'am. Iya Nabi. Mereka menjawab, iya Nabi. Qala ud'uha. Kalau begitu kata Nabi, panggil ibunya, panggil dia. Fada'uha, kemudian para sahabat memanggil ibu tersebut. Faja'at, lalu datang. Faqala, dan berkata Nabi, ada ibnuki, apakah ini anakmu? Faqalat, perempuan itu mengatakan, iya. Faqala laha, Nabi berkata kepada ibu itu, ara'aiti, lau ajajtu naron dohmatan. Ara'aiti, bagaimana pendapatmu? Lau ajajtu naron dohmatan, kalau aku menyalakan api yang besar. Faqila laki, kemudian dikatakan kepadamu, in syafa'ti lahu khallaina anhu, jika kamu membantu, menolong, atau memaafkan anak ini, maka kami akan melepaskannya. Wa illa ahraqnahu bihadin nar, tapi jika kamu tidak mau membantunya dan memaafkannya,
kami akan membakarnya dengan api ini. Akunti tasfa'ina lahu, apa kamu akan menolong anakmu ini? Jadi Nabi kemudian mengajak dialog ibu itu. Bu, gimana? Gimana kalau ini anak-anak sahabat-sahabat tak suruh kumpulkan kayu bakar, terus tak suruh menyalakan api bau besar? Nanti kalau kamu mau maafkan anakmu atas kedurhakaannya dan seterusnya, kami akan melepaskan anakmu, biar dia tidak terbakar. Tapi kalau kamu tidak mau memaafkan dia, kami bakar dia dengan api. Faqalat ya Rasulullah. Ibu itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Idan asy'ahu, sudah Nabi, kalau itu saya maafkan, saya tolong anak saya. Qala fa'ashhidi Allah fa'ashhidillah. Ya sudah, kata Nabi, fa'ashhidillah, maka buat persaksian kepada Allah, wa ashhidini, dan buat persaksian kepadaku, annaki qad raditi anhu, bahwa kamu betul-betul sudah ridha, sudah memaafkan anakmu. Qalat, kemudian perempuan ibu itu berkata, Allahumma, ya Allah, inni ushiduka, sungguhnya aku membuat persaksian kepadamu, wa ushidu rasulak, dan membuat persaksian kepada Rasulmu, anni qad raditu an ibni, bahwa aku sudah ridho kepada anakku. Faqala lahu Rasulullah SAW, kemudian Rasul bersabda, ya gulam, wahai pemuda, wahai remaja, qul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan asyhadu anna Muhammadan wa rasuluh. Faqalaha, kemudian pemuda itu bisa mengucapkan kalimat yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi anqadahu minan nar, yang telah menyelamatkan pemuda ini dari api neraka. Qala Ibnu Hajar berkata, rahimahullah ta'ala fi zawajir, di dalam kitab Az-Zawajir, aniktirafil kabair, ya. Az-Zawajir aniktirafil kabair, karya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang dimaksud di sini adalah Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan yang Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair mengatakan, wa ruwiyat hadil qissatu, kisah ini kan tadi ada kisah yang tentang anak yang durhaka kepada ibunya, kemudian kesulitan mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Lah, riwayat kisah ini diriwayatkan bi absata min hada, dengan cerita yang lebih luas daripada cerita yang tadi disebutkan. Wahia, ya, cerita yang lebih luas itu adalah annadzalika syab, bahwa pemuda itu ismuhu, namanya Alqamah. Tadi kan tidak disebutkan unknown, sekarang disebutkan oleh surahul hadis, para pensyarah hadis, bahwa orang tersebut, pemuda tersebut bernama Alqamah. Ya. Wa annahu kana katsiral ijtihad fi ta'ah min as-shalah, bahwa Alqamah itu adalah orang yang rajin, ya, dalam melakukan ketaatan, semisal sholat. Jadi dia rajin sholat, wassaumi, dan puasa, wassadaqati, dan sedekah, rajin sedekah. Famarido, satu saat dia sakit, wastadda maraduhu, dan sakitnya menjadi semakin parah. Fa'arsalat imra'atu ila Rasulillah, lalu istrinya mengirim utusan kepada Rasul, anna zauji, untuk mengabarkan anna zauji, bahwa suamiku Alqamata bin nas'i, Alqamah sedang sekarat, sedang sakaratul maut. Fa'aradtu an u'limaka ya Rasulullah bihali, aku hendak mengabarkan kepadamu wahai Rasul tentang kondisinya. Fa'arsala Rasulullah SAW Ammaran wa Bilalan wa Suhaiban, lalu setelah ada utusan dari istrinya Alqamah itu, Nabi kemudian mengutus 3 orang, Ammar, Bilal, dan Suhaib. Waqala, dan Nabi berkata kepada 3 orang itu, umdu ilaih, pergilah kalian kepada Alqamah, walakinuhu syahada, dan talqinnya, talqin Alqamah dengan mengucapkan syahadat, ajari Alqamah untuk mengucapkan syahadat. Nah, jadi talqin itu ada 2, ya. Talqin qoblal maut, talqin sebelum mati, yaitu bin naz'i, ketika orang itu memang nazak, dan itu memang sudah banyak hadisnya, riwayatnya, hampir tidak ada yang tidak setuju bahwa talqin qoblal maut itu memang diperbolehkan. Nah, di dalam kondisi orang sekarat, sakaratul maut, kemudian kita tuntun dia untuk la ilaha illallah dan seterusnya. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajari orang yang mau meninggal dari kalian itu dengan la ilaha illallah. Kemudian ada yang kedua adalah talqin ba'dal maut, ba'dad dafn.
talqin setelah dikubur. Lah ini yang ditradisikan oleh orang-orang NU. Orang-orang NU ditradisikan. Tidak ada penjelasan yang sahih yang tentang ini. Seingat saya kalau di dalam kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaahnya Kiai Ali Maksum itu kan cuma ada satu sahabat yang meriwayatkan tentang ini dan minta agar ditalqin ba'da dafni. Tetapi yang lain kan tidak. Sehingga yang talqin ba'da dafni ini menjadi perdebatan serius di kalangan umat Islam ya. Banyak yang tidak setuju. Faja'u ilaihi, kemudian 3 orang itu datang kepada Alqamah. Fawajaduhu fin nas'i, mereka mendapati Alqamah dalam naza', dalam kondisi sakaratul maut. Faja'alu yulaqqinunahu, kemudian mereka mulai mengajari, mentalqin Alqamah la ilaha illallah dengan kalimat la ilaha illallah. Walisanuhu la yantiqu biha, dan lisannya tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, tapi Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Fa'arsalu ila Rasulillah SAW bidzalika, kemudian 3 orang itu mengirim utusan kepada Rasul untuk mengabarkan tentang ketidakmampuan Alqamah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan, hal min abawaihi ahadun hayyun, apakah di antara bapak ibunya Alqamah ada yang masih hidup? Qila ya Rasulullah, dikatakan wahai Rasulullah, lahu ummun kabiratus sin. Nabi Alqamah itu punya ibu yang sudah tua renta. Ada nabi ibunya tapi sudah tua renta. Fa arsala ilaiha Rasulullah. Kemudian Nabi mengirim utusan kepada ibu tadi, ibunya Alqamah, yaqullaha, untuk mengatakan kepadanya, in qadarti 'alal masir ila Rasulillah. Jika kamu mampu untuk berjalan menuju Rasulullah, ayo. Wa illa, jika tidak mampu, fantadirihi fil manzil. Sudah, kamu tunggu di rumah hatta ya'tiyaki, sampai Nabi datang kepada engkau. Faja'ila ilaiha Rasulullah SAW. Wa akhbaraha bidzalik. Kemudian utusan Nabi itu datang kepada perempuan itu, kepada ibu itu, mengabarkan pesan Nabi tadi. Pesan Nabi, jika kamu mampu jalan, monggo ditunggu oleh Nabi. Tapi kalau kamu tidak mampu, ya sudah, kamu nunggu di rumah. Faqalat, kemudian ibu itu mengatakan, nafsi li nafsihi al-fida'u. Jiwaku itu menjadi tebusan untuk jiwanya Nabi. Ana ahaqqu bi'yanihi, aku yang lebih pantas untuk mendatanginya. Jangan Nabi yang datang ke sini. Sungkan, meskipun kulo tuwek, kulo tak dugi Nabi. Fatawakkatu, kemudian dia berpegangan, waqamat ala asa, dan berdiri bertumpu pada tongkat. Wa'atat Rasulullah SAW, dan ia mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waqala laha wasallamat, kemudian mengucapkan salam, wa radda alaihi salam, dan Nabi menjawab salam perempuan itu. Waqala laha, Nabi berkata kepada ibu itu, perempuan, ya umma Alqamata, wahai ibunya Alqamah, usduqini, jujurlah padaku. Wa in kadzabtini, jika engkau bohong kepadaku, ja'al wahyu minallah, wahyu akan turun kepadaku dari Allah. Kaifa kana hal waladuki Alqamata, bagaimana keseharian anakmu Alqamah? Qalat ya Rasulullah, ibu itu mengatakan, wahai Rasulullah, karena katsiras shalah, anak saya Alqamah itu rajin sholat, katsiras shaum, rajin puasa, katsiras shadaqah, rajin bersedekah. Qala Rasulullah SAW, Rasul kemudian mengatakan, fama haluka, terus kenapa kok seperti ini kondisinya? Apa yang menyebabkan kondisi Alqamah seperti ini? Dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Qalat, perempuan itu mengatakan, ibu itu mengatakan, ya Rasulullah, ana alaihi sakhitah, aku murka, aku marah padanya Nabi. Qala lima, Nabi mengatakan, lima, kenapa engkau marah kepadanya? Qalat, ibu itu mengatakan, ya Rasulullah, kana yuksiru zaujata, Nabi Alqamah itu lebih mendahulukan istrinya, wa ya'sini, dan durhaka kepadaku. Makanya antara istri dan ibu mertua itu, ibu itu harus bisa saling kerjasama, saling mengerti lah. Ini anakmu, ini ya anak kamu, ya dia punya kewajiban ke kamu sebagai ibu atau sebagai bapak. Tapi dia juga suami perempuan, suami seseorang, dia punya kewajiban sebagai suami. Ya. Apalagi dia juga punya anak, maka dia juga kewajiban sebagai
bapak dari anak-anaknya, maka orang tua harus memaklumi itu, memahami itu. Sebaliknya istri juga harus, seorang istri harus memahami bahwa ini suami saya itu anaknya orang, dia punya kewajiban berbakti. Ya kalau dia sebagai istri dia sudah terlepas karena dia harus mendahulukan suaminya daripada bapak ibunya sendiri. Jadi yang baik ya. Pun juga seorang suami meskipun istrinya itu harus mengikuti dia. Jadi baik buruknya itu sudah apa kata dia, bukan kata bapak ibunya lagi. Tapi perlu diingat bahwa kamu itu sebagai suami, iya kamu suami dari istri itu. Tapi ingat kamu itu adalah menantu dari bapak ibunya istri kamu itu. Menantu yang baik itu harus berbakti kepada bapak ibunya gitu. Jadi jangan kemudian memakai dalil itu secara parsial, secara sepotong-sepotong, kemudian apalagi didukung dengan haddun nafsi, kepentingan dirinya sendiri, kepentingan nafsunya, malah rusak semua kalau begitu. Jadi faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasul mengatakan, ya, inna sakhata ummi Alqamah, sungguhnya kemarahan ibu Alqamah, hajaba lisana Alqamah anis syahadah, menghalangi lisannya Alqamah dari mengucapkan kalimat syahadat. Tsumma qala SAW, kemudian Nabi mengatakan, ya Bilal, wahai Bilal, intalik, pergilah wajma' li hataban kasiran, dan kumpulkan kayu bakar yang banyak. Qalat, ibu itu mengatakan, wa ma tasna'u ya Rasul, apa yang ingin kau lakukan dengan kayu bakar itu, wahai Rasul? Qala, Nabi menjawab, ahrikuhu bin nari, aku akan membakar Alqamah dengan api. Qalat, ibu itu mengatakan, ya Rasulullah, waladi, tuh anakku, la yahtamilu qalbi, hatiku tidak mampu antahrikahu, apabila engkau membakarnya bin nari, dengan api, baina yadaya, di depanku ini. Gak tega Nabi hatiku kalau engkau itu membakar Alqamah di hadapanku. Qala, Nabi mengatakan, ya Umma Alqamah, wahai ibu Alqamah, fa'adabullah, adapun siksa Allah asyaddu, lebih berat, wa abqa, dan lebih abadi, lebih langgeng. Fa in sarrafi ayyafirallahu lahu, jika kamu ingin Allah mengampuni dosanya Alqamah, fardai anhu, maka ridhoi dia. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang menguasai jiwaku, la yantafi'u Alqamatu bi salati, Alqamah tidak akan berguna salatnya Alqamah padanya, wala bi siyami, juga puasanya, wala bi sedekati, sedekah puasa sunnah salatnya Alqamah tidak akan berguna padanya, madumti alaihi sahifatan, selagi engkau masih murka kepadanya. Faqalat, kemudian ibu itu mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, fa inni usyidullah ta'ala, sungguhnya aku memberi persaksian kepada Allah, wa malaikat, dan para malaikat, wa man hadara minal muslimin, dan dan kaum muslimin yang hadir di sini, anni, bahwa aku qad raditu an waladi Alqamah, sudah meridhoi Alqamah anakku. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasul berkata, intalik alayya Bilal, berangkat, pergi, fandur, lihat, hal yastati ayyakula la ilaha illallah amla, apakah Alqamah sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah atau tidak. Fala'alla umma Alqamata, boleh jadi ibu Alqamah takallamat, mengucapkan kalimat syahadat tadi, bima laisa fi qalbiha, mengucapkan bima, sesuatu, laisa fi qalbiha, yang tidak berasal dari hati nuraninya, hayaan ini, karena sungkan dan malu kepadaku. Boleh jadi dia cuma basa-basi, tidak betulan dari hatinya mengucapkan kalimat syahadat itu, sehingga kemudian itu akan berefek pada Alqamah, tetap tidak bisa kok mengucapkan kalimat syahadat. Boleh jadi apa yang dikatakan ibu Alqamah, bahwa dia sudah meridhoi anaknya, itu cuma basa-basi, tidak berasal dari lubuk hati terdalam, sehingga tetap dia marah gitu. Kalau tetap marah, nanti Alqamahnya tetap tidak bisa mengucapkan syahadat. Fantalaqa Bilal, kemudian Bilal berangkat. Fasami'a Alqamah yaqul, dan Bilal mendengar Alqamah mengatakan min dakhilid dar, dari dalam rumahnya, la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Fadakhala Bilal, faqala, Bilal kemudian masuk dan mengatakan, ya haula, wahai orang-orang, inna sakhata ummi Alqamah, sesungguhnya kemurkaan ibu Alqamah, hajaba lisanahu anis syahadah, menghalangi lisannya Alqamah dari mengucapkan syahadat. Wa inna ridaha, sesungguhnya ridhonya ibu Alqamah, atlaqa lisanahu, itu kemudian membuat lancar lisannya Alqamah. Summa mata Alqamah min yaumihi, kemudian Alqamah meninggal pada hari itu. Fahadarahun Nabi kemudian hadir kepadanya, ikut menghadiri
pemakamannya, jenazahnya itu, fa'amara bighuslihi, dan Nabi menyuruh untuk memandikan Alqamah itu wa takfinihi, mengafani, summa shalla alaihi, kemudian Nabi mensolatinya, wa hadara dafnah, dan ikut menghadiri pemakamannya. Summa qama ala safiri qabri, kemudian Nabi berdiri di pinggir kuburan Alqamah wa qala, dan berkata, ya ma'syaral muhajirin, wahai orang-orang muhajirin wal ansari dan ansar, man faddala zawjatahu ala ummi, barang siapa mengutamakan, mendahulukan istrinya daripada ibunya, fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in, maka baginya laknat Allah, malaikat, dan para sekalian manusia. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan, Allah tidak akan menerima darinya ibadah wajib dan ibadah sunnah, illa ayyatuba ila Allah azza wa jalla, kecuali orang itu mau bertaubat kepada Allah, wa yuhsina ilaiha, dan berbakti, berbuat baik kepada ibunya, wa yatluba ridaha, dan mencari, meminta ridhonya. Faridullah fi ridaha, karena ridho Allah terletak pada ridho ibu. Wa sakhatullah fi sakhatiha, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan ibu. Warawal Asbahani wa ghairuh, Imam Asbahani dan yang lain meriwayatkan, wa qad haddatsa bi Abul Abbas Al-Asam, dan juga diceritakan oleh Abul Abbas Al-Asam, di masyhadin minal huffaz, di hadapan para huffaz, para orang-orang yang hafal hadis. Falam yungkiruhu, dan mereka para huffaz ini tidak mengingkari apa yang diceritakan ini. Apa yang diriwayatkan, annal Awwam bin Haushab, bahwa Awwam bin Haushab qala, berkata, nazaltu marratan hayyan, aku satu saat turun pada satu perkampungan. Wa ila janibi dzalikal hayy maqbarah, di samping perkampungan itu ada kuburan. Falamma kana ba'dal asri, ketika sudah selesai salat asar, insyaqqa minha qabrun, ada satu kuburan dari pemakaman itu yang kemudian terbelah. Fa kharaja rajulun, kemudian ada seseorang yang keluar, ra'su himar, dari kuburan itu. Jadi ada jenazah yang keluar dari kuburan itu, kepalanya seperti kepala himar, wa jasaduhu jasadu insan, sementara jasadnya jasad manusia. Fanahaqqa salasana haqatin, kemudian dia bersuara seperti hewan dengan 3 kali. 3 kali bersuara seperti hewan, jadi kayak be gitu, kalau mau kalau sapi ya. Summan tabaqa alaihi kubru, kemudian setelah dia bersuara 3 kali itu, kuburannya tertutup kembali. Faidan ajuzun, ternyata di situ, di samping situ, di sekitar situ ada nenek-nenek tagzilu sya'ran, yang memintal rambut, ausufan, atau kain, atau sufwal. Faqalat imratun, kemudian ada seorang perempuan yang berkata kepada siapa, Awam bin Haushab ini, taratil kal ajuz, apa kamu melihat nenek-nenek itu? Kuntu. Awam mengatakan, iya, mana, apa ceritanya perempuan nenek-nenek itu? Qalat tilka ummu hada, perempuan wanita yang bercerita tadi. Wanita yang bercerita itu tadi, ini nenek ini adalah ibu dari orang yang keluar dari kuburan ini tadi. Jenazah yang keluar dari kuburan dan bersuara seperti hewan sebanyak 3 kali. Qultu, aku berkata, wa ma kanat qissatu, apa kisahnya pemuda ini, orang yang di kuburan ini? Qalat kana yashrabul khamr, wanita itu bercerita, ini laki-laki ini, pria ini adalah orang yang minum khamr. Fa idza raha, jika di sore hari, taqulu lahu ummuh, ibunya bilang padanya, ya bunayya, wahai anakku, ittaqillah, takutlah kepada Allah, ila mata tashrabu hadil khamr, sampai kapan kamu akan minum khamr ini, nak? Fa yaqulu laha, terus orang itu bilang pada ibunya, innama anti tanhatina kama yanhikul himar. Bu, kamu itu bersuara kok kayak himar. Jadi dianggap omongan ibu, nasihat ibunya itu dianggap ocehan, seperti ocehannya himar, omongan himar, seperti suara himar. Qalat fama taba'dal asli, wanita yang bercerita tadi kemudian mengatakan, fama taba'dal asli, lalu orang yang minum khamr ini mati setelah asar. Qalat, ia bercerita juga, ia berkata juga, fa huwa yanshaqqu anhul qabr, kemudian kuburannya itu terbelah ba'dal asli, setelah asar kulla yaumin, setiap hari. Fayanhaku, kemudian dia bersuara seperti hewan, salah haqatin, sebanyak 3 kali. Summa yantabiqu anil qabr, kemudian kuburannya tertutup kembali. Itu balasannya. Itu belum di akhirat, masih dikubur. Fala buddalil insan, oleh karena itu manusia harus tariza, menjaga atau menghindari min uquqil walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa yajtahida fi birrihima, dan bersungguh-sungguh untuk berbakti kepada
mereka, wa in kana musyrikaini, meskipun mereka musyrik. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa in jahadaka, jika kedua orang tuamu memaksamu ala an tusyrika bi, untuk menyekutukan aku dengan sesuatu laisa laka bi ilmun, yang tidak ada pengetahuan bagimu tentangnya, fala tuti'huma, maka jangan patuhi mereka. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap perlakukan mereka, temani mereka dengan baik di dunia. Al-ayat. Wa fi sahihaini, dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim, an Asma binti Abi Bakrin, dari Asma putri Abu Bakar. Qalat, ia berkata, Asma berkata, qadimat alayya ummi, ibuku datang kepadaku, wahya musyrikah. Padahal ibuku itu orang musyrik, fi ahdi Quraisy, di masa Quraisy. Faqultu ya Rasulullah, kemudian aku berkata, wahai Rasul, inna ummi qadimat alayya, sesungguhnya ibuku datang kepadaku, wahya raghibatun, dan dia ingin diberi sesuatu, wahya raghibatun, dan dia mengharap sesuatu. Apa asiluha, apa aku menyambung silaturahim dengan ibu saya, apakah aku boleh untuk memberikannya sesuatu, gitu ya. Qala na'am siliha, ya berikan, sambung, itu ibumu, berbakti pada ibumu. Summa idza mata, kemudian ketika mereka sudah meninggal, kedua orang tua meninggal, ya birruhuma bis salati alaihima, maka anak harus berbakti kepadanya dengan mendoakannya, wal istighfari lahuma, memintakan ampunan untuk mereka, wa nahwi dzalik, dan yang lain. Rawa Abu Dawud dan Abi Usaid As-Sa'idi. Abu Dawud meriwayatkan dari Abi Usaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, ia berkata, baina nahnu inda Rasulillah, tatkala kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ijjahu rajulun, tiba-tiba datang seseorang Bani Salamah, dari Bani Salamah. Faqala, kemudian ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya, apakah masih tersisa untuk berbakti kepada kedua orang tuaku, syai'un, sesuatu, abarruhuma bihi, yang aku bisa berbakti kepada keduanya dengan sesuatu itu, ba'da mautihima, setelah mereka mati. Nabi, apakah setelah sepeninggal bapak ibuku, aku masih bisa berbakti kepadanya, melakukan kebaktian kepadanya? Qala, Nabi mengatakan, na'am, iya, as-salatu alaihima, yaitu mendoakan mereka, wal istighfaru lahuma, dan memintakan ampunan untuk mereka, wa infadu ahdihima min ba'dihima, dan menunaikan janji mereka sepeninggal mereka, wasilaturrahim allati la tusalu ila bihima, dan menyambung silaturahim yang tidak mungkin kita bisa menyambungnya kecuali dengan perantara bapak dan ibu, itu maksudnya ya dengan keluarga-keluarga bapak ibu, wa ikramu shadiqihima, dan memuliakan temannya bapak dan ibu, wa yalzamu lil aki, dan harus bagi orang yang sudah terlanjur durhaka kepada kedua orang tuanya, idza mata walidahu, jika mati kedua orang tuanya, ayat uwa, untuk mendoakan, wa yastaghfir, dan memintakan ampun, lahuma, untuk mereka berdua, hatta yaktubahullahu baran, sampai Allah berkenan mencatatnya sebagai orang yang berbakti. Rawal Baihaqi an Anas radhiyallahu anhu. Imam Baihaqi meriwayatkan dari Anas qala, Anas berkata, qala Rasulullah SAW, innal abda, sesungguhnya seseorang, la yamutu walidahu, itu mati kedua bapak ibunya, au ahaduhuma, atau salah satunya, wa innahu lahuma la'akun, dan dia sudah terlanjur durhaka kepadanya, fala yazalu yatlu, kemudian dia terus berdoa, mendoakan lahuma, kedua orang tuanya sepeninggalnya, ya, wa yastaghfiru lahuma, dan memintakan ampunan untuk mereka berdua, hatta yaktubahullahu baran, hingga Allah mencatatnya sebagai orang yang berbakti kepada mereka. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.